Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama katakan, satu hal yang aku rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita gunakan saat yang indah ini untuk benar-benar mempersiapkan diri kita. Sungguh adalah hal yang indah ketika kita berada di rumah Bapa kita, menikmati segala anugerah dan kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan, ini kami rindu senantiasa berada di hadirat-Mu, bertemu muka denganmu ya Bapa. Lebih baik satu hari di
daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Jemaat katakan, sungguh Tuhan, lebih baik 1 hari aku berada di pelataran-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari, ya Tuhan. Ini kerinduan kami, ini tekad kami, ya Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh anugerah yang luar biasa, kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, lebih baik 1 hari. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh kami mau menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang rindu menikmati kemurahan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, katakan haleluya. Katakan, Tuhan, aku mau menikmati kemurahan-Mu. Aku mau menikmati kebaikan-Mu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara yang sedang mengikuti ibadah di rumah-rumah. Saya percaya ada kemurahan Tuhan yang sedang dicurahkan buat kita semua. Amin. Saudara siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Ketika ada pujian dinaikkan, Tuhan Allah yang maha besar bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita angkat tangan kita. Angkat wajahmu, nyaringkan suaramu.
Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa. Hari ini kami mau memuji-muji-Mu, mau membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah dari utara ke selatan, semuanya memuji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, dan gunung yang tinggi. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, sungguh kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Saudara, mari terus nyaringkan suaramu. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan kita yang besar. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya
kita dahsyat? Amin. Saudara merasakan kedahsyatan Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Anak Tuhan sembah Dia. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh betapa hebat dan besar kuasanya bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Allah yang berkuasa, surga dan bumi menyembah Engkau. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah.
kita yang perkasa. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bawa diri kita lebih dekat lagi. Bagaikan rusa yang rindu aliran sungai kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kemurahan Tuhan. Bagai tanah yang gersam, bagai tanah gersam, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi katakan, seperti rusa yang haus. Jiwaku rindu kepadamu Tuhan. Aku tahu di dalam Engkau ada sungai kehidupan. Mari ya Tuhan, Engkau menghampiri kami. ada yang lebih indah ya Tuhan. Selain kami tinggal di dalam dekapan kasih-Nya Tuhan. Engkau yang mengerti isi hati kami. Engkau yang mengerti kehidupan kami. Betapa kami bersyukur memiliki Allah
akan hidup kami. Jauh dari kedalaman lubuk hati kami pun Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hadirat-Mu Tuhan kami temukan kemurahan-Mu. Kami nikmati indahnya kasih-Mu. Haleluya. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
Haleluya, haleluya. Gurala batakana mashikara rabataka. Gurala balabala bashikara batakana. Gurala balabala bashikara mora batakana. Oh saudaraku, jika ada yang mulai letih lesu, Dialah sumber kekuatanmu. Tuhanlah sumber kekuatan kita semua. Jika ada yang mulai kehilangan sukacita, Tuhanlah sumber kekuatan dan sukacita. Urama shikara Urama shikara lamora batakana mas. Tuhan, kami percaya Engkau saat ini hadir di tempat ini. Jamah setiap kami, sentuh kami Tuhan. Engkau yang kami perlu, Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan, kekuatanku. Tiada yang lain, hanya Engkau yang kami perlu. Inama shikalalamo ralamasi, shikalalalamo rabataka. Haleluya, haleluya. Kurabashika, kuralabashikara. Haleluya. Kami percaya Engkau sedang bekerja. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau kami kerjakan. Hidup kami buka di hadapan-Mu. Kami tidak mau melewatkan saat ini dengan sia-sia. Kami undang Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu perkataan-Mu ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di tempat ini ada suasana surgawi. Roh Allah dicurahkan atas kami. Roh Allah yang memberikan kami hikmat untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Roh Allah yang menggerakkan kepada kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perkataan-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom buat yang di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bukan cuma percaya tetapi merasakan. Amin. Dan kuncinya adalah orang yang haus akan Tuhan. Kalau kita datang dengan penuh kehausan, kita pasti merasakan kehadiran Tuhan. Amin saudara.
Saya mengajak kita sama-sama membuka Matius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saudara suka baca Alkitab? Suka? Tanya kiri kanan saudara, suka baca Alkitab? Kalau gitu baca sama-sama dengan suara keras, amin. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 13, 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara, pada masa itu orang Israel, orang Yahudi berusaha membangun kembali kehidupan religiusnya. Kurang lebih ratusan tahun sebelum kemunculan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, orang Israel itu masuk di dalam pembuangan. Orang Israel dibuang. Apa maksudnya dibuang? Kerajaan Israel diruntuhkan, diserang sama kerajaan besar namanya kerajaan Asyur. Kenapa kok mereka diizinkan Tuhan ambruk? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Lalu mereka tidak melakukan hukum Taurat. Mereka tidak punya belas kasihan kepada orang-orang miskin. Mereka dihancurkan oleh Tuhan. Setelah dihancurkan, siasatnya kerajaan-kerajaan zaman itu, kerajaan yang menaklukkan, supaya kerajaan yang ditaklukkan ini tidak bisa bangkit dan memberontak, akhirnya penduduknya disebar, ditarik, keluar dari daerahnya. Itu maksudnya dibuang, saudara. Nah, apakah kerajaan Israel pada zaman itu sudah benar-benar habis? Masih ada satu kerajaan pecahan Israel, yaitu kerajaan Yehuda. Wilayahnya di daerah selatan, yang kemudian dikenal dengan nama Yudea. Kerajaan Yehuda pada waktu itu masih bertahan, karena ada raja-raja yang takut akan Tuhan. Ada Hizkia,
yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ada Raja Yosia. Setelah Raja Yosia, raja-raja yang memimpin setelahnya, kehidupannya bejat sekali. Sangat bejat. Pernah Nabi Yeremia kasih surat peringatan, bertobat. Tahu enggak saudara, suratnya diapain? Disobek-sobek, dimasukkan ke perapian. Rajanya sangat menghina firman Tuhan. Sama sekali tidak menghargai firman Tuhan. Tuhan marah. Dan kerajaan Yehuda sebagai kerajaan terakhir dari bagian Israel diserahkan dalam kerajaan Babel. Dihancurkan, benar-benar hancur, tidak tersisa. Yang ditinggal di situ adalah orang-orang yang lemah. Setelah 70 tahun pembuangan di Babel, mereka diizinkan pulang kembali. Pada saat mereka pulang, ada tokoh-tokoh yang muncul. Esra, Nehemia, lalu ada Maleaki. Mereka berusaha membangun kembali kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, tidak ada istilah kaum Farisi. Betul enggak? Saudara yang sudah baca perjanjian lama, tidak ada istilah muncul kaum Farisi. Kaum Farisi muncul setelah tokoh-tokoh yang kembali dari pembuangan itu, mereka berusaha mengajak orang Israel yang kembali ke tanah Israel ini, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Kita sudah kapok, dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain, dihina. Mereka bertobat cari Tuhan, tapi namanya orang Israel bandel, saudara. Sudah kembali ke tanahnya, kembali berbuat dosa lagi. Mereka memperistri orang-orang yang menyembah berhala, bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Dan muncul tokoh-tokoh yang selalu memperingatkan, hai orang-orang Yahudi, bertobat, bertobat. Kaum Farisi adalah kaum yang berusaha untuk menjalankan hukum Taurat secara murni. Sebagai wujud, kami sungguh-sungguh cari Tuhan. Kami sungguh-sungguh cari Tuhan. Terbentuklah kaum Farisi. Tapi apakah kaum Farisi terus murni menjalankan hukum Taurat? Saudara tadi baca, kira-kira 400 tahun setelah Maleaki, tidak ada nabi yang dikenal atau terkenal. Kita baru baca setelah 400 tahun vakum. Bayangkan saudara, orang Yahudi rohaninya betul-betul kering. Selama 400 tahun itu Tuhan sengaja biarkan mereka dites sama Tuhan, hukum Taurat sudah disampaikan kembali. Orang-orang Yahudi ini mau nurut apa enggak? Di dalam kekeringan rohani yang amat sangat itu muncullah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis dengan tegas berkata, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah mau dinyatakan. Siapa yang mau masuk ke kerajaan Allah, syaratnya satu, bertobat. Setelah bertobat, beri dirimu dibaptis. Dan kalau saudara perhatikan, saudara lihat ayat 6. Matius pasal 3 ayat 6. Baca sama-sama ya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara perhatikan, sambil apa? Sambil mengaku dosa. Dan di antara mereka, di ayat 7 dikatakan ada
orang-orang Farisi yang dikenal benar-benar ngotot untuk menjalankan hukum Taurat secara murni. Ternyata mereka pun datang sama Yohanes mengaku dosa, lalu dibaptis. Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat. Jadi kalau kita semua hidup zaman itu ya, terus kita satu gereja adakan tur ke Israel. Kita senang tur sama-sama, sama-sama rombongan satu gereja, naik satu pesawat yang paling gede, biar nampung. Sampai di Israel sana, ya kita mendarat di bandara mana? Belum tahu bandaranya. Gitu mau berangkat, saudara. Sampai di sana, saudara, kita diajak oleh pemandu wisata berada di tepi sungai Yordan. Dan kita melihat orang banyak datang sama Yohanes Pembaptis. Dengan mudah kita tahu siapa orang-orang yang datang sama Yohanes Pembaptis. Siapa saudara? Orang berdosa. Capnya mudah, orang berdosa. Jadi kalau orang-orang yang gengsi saudara, yang tidak mau kelihatan, nonton dari jauh, sambil ngomong sama temannya, lihat itu. Tetangga kita ternyata orang berdosa juga ya. Gak nyangka loh, itu anaknya si itu, orang berdosa. Gak tahu tuh ngaku apa sama Yohanes Pembaptis. Ngaku dosa apa. Dan yang paling aneh saudara, di antara orang-orang berdosa yang mengaku dosa minta dibaptis sama Yohanes, ayat 13 tadi saudara baca siapa? Tuhan Yesus. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus dosa apa? Yesus dosa apa sama Tuhan? Sampai yang mau baptis pun grogi, saudara. Coba saudara misalnya ya, saudara beritakan Injil gitu ya. Saudara beritakan Injil. Lalu maaf ya, maaf. Tiba-tiba Om Yo datang sama saudara, minta dibaptis. Grogi enggak saudara? Grogi enggak saudara? Grogi, sampai Yohanes Pembaptis pun bilang, sebetulnya aku yang perlu kamu baptis, bukan aku baptis kamu. Tapi Tuhan Yesus berkata di ayat 15, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Orang kalau mau datang sama Yohanes Pembaptis, saudara, itu mesti siap mental. Siap apa? Siap dicap sama orang-orang yang nonton. Itu loh orang-orang berdosa. Orang yang mau bertobat butuh mental yang kuat. Orang yang bertobat butuh mental yang kuat. Kalau orang bertobat tidak punya mental yang kuat, munafik. Lalu dia memberi diri dibaptis. Dibaptis untuk apa? Dibaptis untuk apa? Saudaraku, baptisan itu nilainya tinggi. Amin. Baptisan itu kudus.
zaman sekarang mungkin jarang terjadi. Orang minta dibaptis, lalu ngaku dosa di situ. Saudara pernah lihat? Kalau itu lazim, saudara, luar biasa. Kalau kita adakan baptisan dan di tengah kolam kita bilang, nanti kalau sudah masuk kolam ngaku ya dosanya apa aja. Saya rasa pendaftarnya enggak ada. Tapi orang-orang zaman itu tidak diarahkan tata cara baptisannya. Yohanes cuma berkata, bertobat. Mereka datang, ngaku dosa sendiri. Karena mereka memang niat, saudara. Karena memang niat. Dan Tuhan Yesus tetap menggunakan cara baptisan sebagai tanda pertobatan. Tuhan Yesus menyuruh para rasul, beritakan Injil. Siapa yang bertobat, baptis. Dan Petrus memberitakan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Baptisan itu bukan cuma upacara sekedar masuk sah jadi Kristen, saudara. Tidak, baptisan itu sebagai syarat, saudara, masuk dalam kerajaan Allah. Masuk gereja secara administratif, iya. Tapi, saudara, maaf ya, di mata Tuhan, surat baptis tidak penting, saudara. Bukan berarti saya berkata enggak usah urus surat baptis. Di mata Tuhan, surat baptis tidak penting. Yang penting apa? Saudara tahu jawabannya? Yang penting apa? Pertobatannya. Pertobatannya. Saudara harus benar-benar niat bertobat. Tanda tangannya adalah baptisan. Sama saudara tulis surat, gak ada tanda tangan tidak sah. Saudara tulis surat, ditanda tangani, kasih nama saudara, itu sah. Saudara bertobat, tanda tangannya bentuknya baptisan. Kalau saudara kasarannya malu mengaku dosa di hadapan yang baptis, sebelum dibaptis ngomong sama Tuhan sendiri. Ngomong, semua diomongkan. Karena kalau enggak sia-sia baptisan saudara. Maka itu kita sebagai orang-orang yang mau pegang firman Tuhan secara murni, tidak melaksanakan ritual pembaptisan anak. Bayi yang baru lahir, betul dia lahir bawa benih dosa, bibit dosa, biji dosa dalam hatinya. Tapi dia belum melakukan dosa. Belum melakukan dosa. Kalau saudara ngomong sama bayi, bayi, bertobat bayi loh. Bayinya jawab apa? Bayi bisa bertobat? Pertama belum ngerti. Dan yang kedua dia belum melakukan apa-apa. Dia belum melakukan apa-apa. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, orang dihakimi berdasarkan apa? Imannya atau perbuatannya? Perbuatannya. Perbuatannya.
perbuatan itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka itu saudara, saya ngajak saudara yang belum bertobat tapi dulu pernah dibaptis. Jangan gengsi, karena ini firman Tuhan. Beri diri baptis. Saudara mau pakai surat baptis yang lama enggak masalah. Enggak usah pakai surat baptis yang baru. Karena kita ini perhatikan Tuhan. Amin. Perhatikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan jemaat mula-mula mau baptis mengaku dosa. Apakah cuma sampai di situ? Ternyata enggak, saudara. Ternyata enggak. Kita menyadari orang-orang yang sudah dibaptis masih bisa jatuh dalam dosa. Coba kita lihat saudara Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saudara suka baca Alkitab? Kasih tahu kiri kanan saudara. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kebiasaannya orang zaman itu, zaman para rasul, kalau mau berdoa, ingat dulu, punya dosa apa enggak? Dan dalam konteks ini, karena ada yang sakit, minta didoakan, Yakobus menganjurkan ngaku dosa. Sebagai lambang apa? Pertobatan. Amin, saudara. Butuh keberanian. Karena mengaku dosa itu enggak gampang. Gengsi. Iya enggak, saudara? Gengsi. Malu loh kita ngomong dosa kita di hadapan orang lain. Oleh karena itu saya berkata, orang yang bertobat butuh keberanian. Yang enggak berani bertobat, jangan harap. Orang yang enggak berani bertobat, jangan harap. Di zamannya Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus banyak. Banyak. Yang percaya pada Tuhan Yesus banyak. Tapi ada dua macam, saudara. Ada yang berani mendekat sama Tuhan Yesus, dengar Tuhan Yesus ngomong. Tapi ada yang dari jauh. Dikatakan di dalam Injil Yohanes, banyak di antara para pemimpin yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Karena mereka lebih mencari kehormatan di mata manusia, bukan di mata Allah. Jadi kalau orang berdosa, tidak mau bertobat, tidak mau mengaku dosanya, itu sama saja orang itu gengsi. Cari kehormatan di mata siapa? Manusia. Tapi tidak cari kehormatan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi jemaat yang benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat lagi buat saudara, dari 1 Petrus pasal 3. Kebetulan ini masih dalam jadwal saya membaca Alkitab secara urut. Saya menemukan di 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7.
Saudara baca. Wah, ini para wanita paling senang ayat ini. Dan kami kaum pria merendahkan diri di hadapan kaum wanita. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Nah, kalau para suami berdoa nggak jawab-jawab berarti ada masalah sama istrinya. Karena kalau para suami tidak hidup bijaksana dengan istri, dikatakan itu menghalangi doa. Iya enggak, saudara? Kaitannya sama semua. Tuhan menghendaki kekudusan. Firman Tuhan minggu lalu berkata, terang dan gelap tidak bisa disatukan. Terang dan gelap selalu ada. Selalu ada sebagai pilihan. Saudara mau melakukan yang terang atau melakukan yang gelap? Tapi Tuhan menghendaki kita melakukan yang apa? Saudara sepakat? Saudara sepakat? Mari saudara, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Setiap hari. Yang belum dibaptis, beri dirimu dibaptis sebagai tanda engkau sungguh-sungguh bertobat. Kalau dulu baptisanmu cuma baptisan abal-abal, minta baptis. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya minta dibaptis. Ya, kalau ngomong di sini, bilang saya mau ikut Tuhan Yesus. Passwordnya itu saudara, bukan bilang saya mau jadi anggota gereja ini. Mau nikah. Saudara mau berdoa, ingat dulu. Sudah kudus apa belum ini yang mau berdoa? Kuduskan dirimu. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk apa? Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku memujimu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita renungkan firman Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena Allah tidak pernah main-main dengan yang namanya kekudusan. Biarlah hidupmu senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Oh Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allah. Seperti Engkau ya Allahku.
namamu ya Tuhan, namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh Yesus. Mari kita masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa mengingat kita harus senantiasa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan menghendaki umat-Nya kudus. Dalam doa Bapa kami pun Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengingat kalimat yang berkata, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kiranya hatimu senantiasa dimurnikan, dikuduskan. Jangan pernah main-main dengan dosa. Ingat apa kata-kata Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jangan puas, jangan lega kalau saudara sudah Kristen. Jangan puas, jangan lega kalau saudara sudah dibaptis. Jangan puas, jangan lega kalau saudara sudah menerima perjamuan kudus. Kita tetap harus berjuang di dalam kekudusan. Karena Allah kita Allah yang kudus. Dia yang berkata kepada umat-Nya, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Orang yang tidak kudus di hadapan Tuhan, melecehkan Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Kita hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami naikkan penghormatan kami padamu Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Mari masing-masing saudara, biasakan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. 4 mata sama Tuhan. 4 mata saat ini sama Tuhan. Mohon pengudusan atas hidupmu, sikapmu, pikiranmu, perasaanmu.
buat saudara yang sungguh-sungguh sudah menyatakan pertobatanmu di hadapan Tuhan. Saudara sudah mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sambil menyanyi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati. Minta sama Tuhan. Jadikan ini doa saudara, bukan sekedar nyanyian. Kami mau cemerlang bagai emas yang murni Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala hidup kami. Semuanya kami berikan padamu Tuhan. Kuduskanlah kami. Agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami senantiasa Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang berkenan. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Oh, Ramakaya Rawasikara. Ya Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Ucapkan dengan lebih tulus di hadapan Tuhan. Bukan hanya di gereja kita menyenangkan Tuhan. Setiap hari kita menyenangkan Tuhan. Di rumah kita menyenangkan Tuhan. Di sekolah kita menyenangkan Tuhan. Di tempat kerja saudara menyenangkan Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku. Sekali lagi kita katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Katakan sungguh-sungguh hanya ini Tuhan kerinduan. Oh haleluya, haleluya. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Sungguh kami rindu hidup kami. Hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami. Sehingga kami benar-benar dapat melakukan pilihan yang tepat, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan apa yang kami dengar pada hari ini. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Saudara diberkati Tuhan oleh firman Tuhan pada hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan kepada kiri kanan ya. Terus menyenangkan hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu selain kasih Tuhan, saat yang indah ini kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu beberapa hari yang lalu pemerintah memberikan pengumuman di mana subsidi BBM dikurangi ya. Atau kata lainnya BBM naik bagi kita. Tentunya ini menimbulkan dampak-dampak yang luas. Tapi mari kita percaya Tuhan kita lebih besar dan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Memampukan bangsa kita melewati masa-masa yang sulit. Kita berdoa supaya kenaikan ini tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Misalkan kerusuhan ya atau apapun. Dan masyarakat tetap diberi daya tahan untuk beraktivitas memenuhi kehidupan sehari-hari. Nanti Saudara Evata akan berdoa untuk hal ini. Mari secara khusus kita berdoa untuk hal ini ya. Yang kedua kita juga berdoa untuk jemaat. Mungkin ada yang sakit ya, kita berdoa biarlah Tuhan nyatakan kesembuhan dan memberikan kepada kita tubuh yang sehat untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti saudara atau pendeta Roslin akan berdoa untuk hal ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami percaya tangan-Mu ada atas bangsa ini. Kami percaya segala sesuatu yang ada atas bangsa ini semuanya atas seizin-Mu. Tuhan, kami membawa kenaikan harga BBM ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami melihat betapa masyarakat mulai resah atas kenaikan harga BBM ini Tuhan. Mulai banyak yang mengeluh karena tidak mampu membeli. Tuhan, kami percaya Engkau yang campur tangan Tuhan. Kami percaya masyarakat boleh merespon dengan baik. Kami percaya tidak akan ada kerusuhan di mana-mana akibat kenaikan harga BBM ini. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang akan memegang tangan bangsa ini, masyarakat ini Tuhan. Engkau yang mencukupkan agar masyarakat memiliki daya beli yang kuat. Kami juga berdoa Tuhan, agar tidak ada kenaikan harga lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan bangsa kami Tuhan tetap ada, tetap berdiri karena ada tangan-Mu yang menopang. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan di atas segala masalah, di atas apapun yang terjadi, kami tetap memandang Engkau, Sang Allah yang hidup, Sang sumber solusi. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Engkau menilik setiap pribadi dan Engkau tahu siapa-siapa di antara jemaat ini yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Baik mereka yang berada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu untuk menjamah mereka. Sehingga semua yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Amin.
Kami percaya kuasa Tuhan mengalir di dalam seluruh tubuh mereka. Dan apa saja yang sakit disembuhkan. Amin. Dalam Terima nama kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Secara khusus pagi ini kami berdoa buat anak kami Jonah. Kalau besok dia akan menghadapi operasi. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan Jonah. Jonah adalah milik kepunyaannya Tuhan. Dan yang terbaik Tuhan sediakan bagi Jonah. Amin. Tuhan berkati tangan-tangan dokter yang akan mengoperasi dia. Ya. Biarlah mereka teliti dan tidak ada satupun yang keliru. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, kami perkatakan proses operasi baik-baik Amin. saja Ya. dan Jonah akan sembuh. Amin. Jonah akan memiliki tubuh yang sehat. Ya. Pemulihan Tuhan terjadi bagi Ya. anak ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan Jonah kepadamu. Berikan anak ini daya tahan yang baik. Ya. Dan Tuhan akan menghibur dan menguatkan dia. Amin. Demikian juga dengan saudara kami, Herlina dan Adi. Ya. Tuhan kuatkan mereka. Amin. Kami percaya ketika mereka mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menopang mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu akan indah karena ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua jemaat-Mu yang sakit dan kami percaya mereka semua sembuh dan kami akan bertemu di dalam rumah-Mu di setiap hari Minggu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Terlebih dahulu Bapak Ibu berdoa, serahkan persembahan secara pribadi kepada Tuhan di dalam doa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan untuk kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan kami mempersembahkannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji di surga, di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah, di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Amin. Namanya siapa? Yesuslah namanya. Amin. Yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah, di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami,
Haleluya, mari kita mendengarkan pengumuman. Ya, saya akan mengumumkan tentang renovasi. Mungkin bisa ditayangkan foto-foto kemajuan yang sudah dicapai sampai tanggal 10 September kemarin, ya. Ya, ini pondok doa besar. Ini kamar koster. Kalau yang lama-lama tahu dulu bilangnya kamarnya Pak Nen, ya. Ini sudah dirubah, ya. Kemudian yang ini adalah pemasukan kita sampai tanggal 4 September minggu lalu sebesar Rp18.150.000. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, kemudian lanjut Kak. Ya, jadi secara keseluruhan pengeluaran kita di Rp25.584.200, sehingga kita masih punya saldo Rp51.692.680, masih ada sisa, ya. Dan kita berdoa supaya Tuhan cukupkan karena renovasinya belum selesai. Mohon supaya jemaat untuk tetap berdoa supaya benar-benar semua nanti akan indah dan dana yang kita perlukan cukup. Saudara percaya itu? Percaya? Jangan lupa ya, dukung doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu, yang hadir di gereja, juga yang ada di rumah-rumah, untuk bangkit berdiri. Kami akan berdoa buat saudara semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara Linda akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan umur yang baru untuk mereka. Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapa. Untuk yang terkecil, Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka supaya mereka bertumbuh di tempat ini, bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk yang dewasa, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati tangan mereka yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, Engkau Tuhan yang memberikan berkat kepada mereka. Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan, Engkau Tuhan yang melihat mezbah keluarga yang mereka dirikan Tuhan. Engkau yang menilik setiap mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Keluarga mereka penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh terpujilah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Tuhan
karunia daripada Allah. Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya menolong kita semua makin kudus dalam perasaan, pikiran, tindakan, dan kekuatan kita. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.